Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar sobat FTIK pada sore hari ini? Masih pada betah puasanya kan ya? Oke, kembali lagi bersama saya Waliati Nur Hasanah dalam podcast FTIK Progresif. Buka pikiran, buka hati, meraih ridho ilahi. Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan Bapak yang luar biasa, yaitu Profesor Dr. Haji Muhammad Hizbul Muflihin MPD. Jadi tema kita pada kesempatan kali ini adalah Ramadan Bulan Tarbiyah. Betul, Bapak. Bagaimana pendapat Bapak mengenai tema tersebut? Oke, sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada kaula-kaula muda, aktivis FTIK, baik di bidang IT, entertainment, IT, dan segala macam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Para pendengar keluarga besar Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan UIN Seizu Purwokerto yang di rumah, di kampus, di asrama, di pondok maupun di tempat lain yang saya banggakan, yang dirahmati oleh Allah dan seluruh warga besar UIN Seizu yang juga saya banggakan. Pertama, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di penghujung akhir bulan Sya'ban, tepatnya H-2 terhitung hari ini, kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah dan sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Nah, semoga kita semuanya diberi kesempatan untuk menghiasi bulan Ramadan dengan amaliyah yang baik, amaliyah yang soleh, dan endingnya kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW. Tiada kata lain, hidup yang hanya sekali, berarti harus kita hiasi dengan amalan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, sebentar lagi kita akan kedatangan bulan suci Ramadan. Tentu semuanya berharap bahwa bulan Ramadan yang akan kita jalani nanti benar-benar menjadi satu bulan yang dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Tentu tidak lepas dari target dan tujuan disyariatkannya puasa, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Nah, apa sebenarnya makna puasa? Apa sebenarnya makna Ramadan? Apa sebenarnya makna Syawal? Tiga hal ini selalu berkaitan. Kalau di luar Ramadan ada puasa, tetapi tentu suasananya berbeda.
magnetnya juga berbeda, tidak akan sama. Ramadan itu berarti membakar. Ramadan itu berarti menghilangkan. Kalau menghilangkan berarti menghilangkan sifat-sifat yang tidak baik. Sifat pikir, sifat malas, sifat angkara murka, dan sifat-sifat yang tidak diajarkan dalam Islam. Nah, kalau Ramadan itu artinya membakar, maka membakar semangat agar memiliki motivasi yang tinggi. Untuk apa? Meningkatkan kualitas hidup dengan mendapatkan rahmat dari Allah berupa diberi usia yang panjang, diberkahi hidupnya penuh dengan nikmat yang lain. Sehingga Ramadan dalam arti membakar inilah yang mestinya harus ditumbuhkan dalam diri kita, membakar semangat beribadah di bulan Ramadan. Karena Allah membuka pintu selebar-lebarnya kepada hambanya untuk beramal soleh, baik itu zakat, infak, baca Al-Quran, qiyamul lail, dan lain sebagainya. Nah, sementara puasa atau as-saum itu artinya al-imtina'u, berarti mencegah. Jangan sampai terjadi, jangan sampai dilakukan. Apa itu? Mencegah diri dari perbuatan-perbuatan yang fahsya, perbuatan-perbuatan yang mungkar. Nah, pertanyaannya, kapan kita mencegah perbuatan fahsya? Kapan kita membakar semangat untuk beribadah? Sebenarnya persoalan itu berlangsung selama hidup. Nah, apa kemudian kaitannya dengan Ramadan? Ramadan adalah momen di mana seseorang untuk membakar diri, membakar semangat, menjadikan diri menjadi lebih berkualitas. Sehingga bisa dikatakan Ramadan adalah sebagai bulan kawah candra di muka. Ketika sudah selesai, 11 bulan yang akan datang, maupun bulan-bulan yang akan datang, orang itu akan tetap istiqomah beribadah secara berkualitas kepada Allah. Sekaligus juga mencegah perbuatan kemungkaran bukan hanya saat di Ramadan saja, tapi setelah Ramadan sampai orang itu meninggal dunia, tetap harus berusaha meninggalkan perbuatan yang fasik dan mungkar. Nah, disinilah kalau begitu, Ramadan itu adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Untuk siapa? Bulan pendidikan untuk diri sendiri. Untuk siapa? Kenapa diri sendiri harus dididik? Kita itu sebagai makhluk Allah yang senantiasa akan digoda oleh berbagai macam keadaan. Dan mesti harus kita sadari kenapa manusia itu mesti harus digoda. Karena dalam pandangan Al-Quran sebenarnya sebutan bagi manusia itu ada 3 macam. Pertama yang disebut dengan Al-Bashar. Al-Bashar itu menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk Allah yang memang secara real indah. Kalau enggak percaya, coba lihat mata kita. Mata kita ini kan sangat indah, di kanan dan di kiri, tidak melenceng atas bawah. Hidung kita ini juga di tengah, bisa dipakai untuk menopang kacamata biar tidak jatuh. Kulit kita halus, bandingkan dengan kulit kucing, kulit kambing, kulit domba. Apakah kucing dan domba juga punya kulit? Punya, tetapi kulitnya tidak halus kelihatan. Kenapa tidak kelihatan dan tidak halus? tertutup bulu. Nah, karena ditutupi oleh bulu. Itulah manusia sebagai al-bashar yang itu sudah ditegaskan di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat
20. Nanti silahkan dilihat. Nah, harusnya manusia diciptakan sebagai al-bashar untuk senantiasa bersikap halus terhadap sesama manusia, tidak berbuat yang lain. Yang kedua adalah al-insan. Al-insan itu artinya manusia adalah makhluk yang mendapatkan amanah dari Allah. Ditegaskan dalam surat Al-An'am ayat 165. Kalau dia mendapatkan amanah, maka amanah itu harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga adalah manusia sebagai anas. Apa sebagai anas? Dia itu diberi tanggung jawab, maka tanggung jawab itu harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Nah, ketika berkaitan dengan tanggung jawab, kadang-kadang tanggung jawab itu ada yang baik, ada yang buruk, tidak bisa dikerjakan dengan sebaiknya. Kalau kita mau meminjam pendapatnya Abdullah Nasir Ulwan, pendidikan itu adalah i'dadut tifl badanian wa aklian wa ruhian, menyiapkan diri sendiri, menyiapkan anak didik baik badannya, kemudian akalnya dan rohnya. Itu berarti pendidikan itu hanya akan berhasil kalau perilaku kita, sikap kita itu terbentuk melalui roh terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan kemampuan berakal. Oleh karenanya, para pemirsa dimanapun berada, khususnya keluarga ETIK UIN Saizu Pekerto, mari kita jadikan bulan Ramadan ini bulan pendidikan untuk mengendalikan diri agar tidak terjatuh pada perbuatan maksiat. Ya, juga kita gelorakan semangat untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan orang yang puasa. Bahkan dalam hadis qudsinya Rasulullah mengatakan bahwa puasa itu hanya Allah yang akan mengganti. Gantinya tidak ada ukurannya. Beda kalau kita sholat jamaah, maka kita akan dapat 27. Kalau sholat sendiri dapat 1. Tapi kalau orang puasa balasnya tidak tahu. Nah, kalau tidak tahu berarti apa? Kualitas puasa kita yang akan dilihat oleh Allah. Kata kuncinya hanya 2. Kalau ingin menjadikan bulan puasa bulan tarbiyah akan kualitas. 1, harus menerima kedatangan bulan Ramadan secara ikhlas dan menunaikan puasa sesuai dengan sunnah Rasul. Dan yang ketiga, tidak bohong. Nah, bohong itu sederhana tapi berat. Sampai-sampai Rasulullah menyatakan, malam yata qaulazur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amuhu wa syaratuhu. Siapa yang tidak bisa meninggalkan perbuatan bohong dan malah justru sering melakukan, ya kebohongan itu banyak. Menyampaikan ilmu tidak benar, menghitung uang tidak benar, tanda tangan palsu dan lain sebagainya, maka Allah tidak membutuhkan orang itu untuk berlapar-lapar dan berhaus-haus percuma. Bahasanya lebih baik tidak usah. Jadi ini Ramadan kita jadikan sebagai kawah canda di muka, mendidik untuk diri sendiri. Dan karena kita sebagai pendidik juga, maka sivitas akademika mahasiswa kita arahkan agar puasa ini benar-benar bisa menumbuhkan sebagai mahasiswa yang memiliki qalbun salim wa fikrul Islam wal jawarihul Islam. Insya Allah akan menjadi orang yang beruntung. Karena 183 itu la'alakum tattaqun, 186 la'alakum tashkurun, 188 la'alakum tuflihun. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, dan jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Banyaklah rusa di dalam rimba, kerapun banyak semak berhimpun. Bila kita sebagai warga UIN Saizu, khususnya saya, banyak salah khilafnya dalam mengantarkan kalian jadi sarjana, saya ya minta ampun. Nah, batu kecil namanya
kerikil. Kalau batu merah namanya bata. Sekalipun di bulan puasa kuliah tetap jalan, tidak usah khawatir. Insya Allah semuanya akan menjadi orang yang bertakwa. Kucing menjerit, menangis, anaknya kecemplung berumbang. Postcard kita sudah habis, maka izinkanlah beta untuk segera pulang. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Sobat FTIK, telah kita saksikan tadi podcastnya. Semoga bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Saya Waliati Nur Hasanah, apabila ada salah kata mohon maaf. Jangan lupa saksikan podcast FTIK Progresif, buka pikiran, buka hati, meraih ridho ilahi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.